Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Yang pertama itu diketahui data. Yang pertama ada rata-rata waktu pencarian kerja populasi sama dengan 8 bulan, simpangan baku populasi 2 bulan, dan ukuran sampel sebanyak 36 perempuan. Nah, adapun distribusi sampling untuk rata-rata, yang pertama itu memang distribusi sampling sama dengan 8 bulan, dan standar deviasi distribusi sampling sama dengan 1/3 bulan hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung Z-score, di mana X bar sama dengan nilai yang dicari peluangnya. Yang kedua, mu X bar, mean distribusi sampling. Yang ketiga, standar deviasi distribusi sampling. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian secara terperinci untuk setiap pertanyaan. Yang pertama ada A, peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut lebih dari 8,5 bulan. Perhitungan Z-score-nya untuk nilai 8,5 bulan itu kita jumlahkan saja dan dimasukkan nilai-nilai yang tadi, dapatlah hasilnya 1,5. Selanjutnya mencari peluang P. Nah, mencari peluang P ini menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, 0,9332 ini didapat dari tabel distribusi normal. Hasil akhirnya adalah 0,0668. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut lebih dari 8,5 bulan adalah 0,0668 atau 6,68%. Selanjutnya yaitu yang B, peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut kurang dari 8,5 bulan. Caranya sama seperti tadi, kita hitung Z-score-nya dulu. Untuk nilai 8,5 bulan, di sini dapat 1,5. Selanjutnya yaitu kita cari peluang PZ kurang dari 1,5-nya itu dengan menggunakan tabel distribusi normal standar, didapatlah sama dengan 0,9332. Nah, interpretasi hasil peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut kurang dari 8,5 bulan adalah 0,9332 atau 93,32%. Nah, selanjutnya yang C, menentukan peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut di antara 7 sampai 8,5 bulan. Nah, seperti tadi kita hitung Z-score-nya terlebih dahulu. Untuk nilai batas bawah 7 bulan dan batas atas itu 8,5 bulan. Untuk Z1-nya untuk 7 bulan itu sama dijumlahkan saja. 7 dikurang 8 dibagi 1 bagi 3 sama dengan min 3. Untuk Z2-nya itu dihitung sama, dapatlah hasilnya 1,5. Selanjutnya yaitu mencari peluang P. PZ1 kurang dari Z kurang dari Z2 menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, didapatlah 0,9332 dari tabel distribusi normal standar. Selanjutnya yaitu PZ kurang min 3-nya itu 0,0013 dari tabel distribusi normal standar. Lalu selanjutnya yaitu kita kurangkan 0,9332 yang kita dapat tadi dengan 0,0013, dapatlah 0,9319. Nah, interpretasi hasil peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut di antara 7 sampai 8,5 bulan adalah 0,9319 atau 93,19%. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas soal nomor 2, perhitungan interval kepercayaan untuk proporsi rumah tangga dengan akses air bersih dengan tingkat keyakinan 97%. Yang pertama yaitu hitung proporsi sampel. Adapun data yang diberikan, yang pertama ada jumlah rumah tangga yang disurvei N sebanyak 200 dan jumlah rumah tangga dengan akses air bersih X sama dengan 154. Proporsi sampel P2P sama dengan X per N sama dengan 154/200 sama dengan 0,77 atau 77%. Selanjutnya tentukan nilai kritis Z untuk tingkat kepercayaan 97%, yang mana alfa sama dengan 1 dikurang 0,97 sama dengan 0,03, alfa dibagi 2 sama dengan 0,015. Nilai kritis Z untuk tingkat kepercayaan 97% adalah Z 0,015 sama dengan 2,17. Selanjutnya yaitu kita menghitung standar error atau SE, yang mana bisa lihat di sini ini ada rumusnya. SE sama dengan akar P2P
dalam kurung, buka kurung, 1 dikurang P topi, tutup kurung, per N, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Hasil akhirnya yaitu 0,0297 dibulatkan. Selanjutnya yaitu hitung margin of error atau ME, yang mana ME sama dengan Z dikali SEME sama dengan 2,17 dikali 0,0297, ME sama dengan 0,0645 dibulatkan. Nah, selanjutnya tentukan interval kepercayaannya. Interval kepercayaannya adalah P, ME interval kepercayaan sama dengan 0,77, 0,0645. Adapun batas bawahnya itu sama dengan 0,77 dikurang 0,0645 sama dengan 0,7055 atau 70,55%. Batas atasnya yaitu 0,77 ditambah 0,0645 sama dengan 0,8345 atau 83,45%. Kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 97%, proporsi rumah tangga di desa penerima program pembangunan infrastruktur yang memiliki akses air terhadap air bersih berada dalam interval 70,55%, 70,55% hingga 83,45%. Yaitu soal nomor 3, uji hipotesis proporsi analisis perbedaan proporsi pelaku UKM yang menggunakan platform digital. Dari data yang tersedia, kita ketahui bahwa proporsi pelaku UKM nasional yang menggunakan platform digital sebanyak 0,55. Jumlah sampel di daerah pelatihan atau N sama dengan 180 pelaku UMKM. Jumlah pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital sama dengan 112. Nah, adapun perumusan hipotesis yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0, proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital sama dengan proporsi nasional, P sama dengan 0,55. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1, proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital berbeda dengan proporsi nasional atau P tidak sama dengan 0,55. Selanjutnya yaitu kita menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi ini sudah ditetapkan dari soal sebanyak yang mana yang ditetapkan adalah alfa sama dengan 0,65 atau 5%. Nah, untuk uji dua arah dengan alfa sama dengan 0,005, yang pertama daerah kritis berada pada kedua ekor kurva distribusi normal. Selanjutnya nilai kritis Z adalah T 1,96, nilai Z yang membatasi 2,5% di ekor kiri dan 2,5% di ekor kanan distribusi normal standar. Selanjutnya menghitung uji statistik. Menghitung pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital tetapi sama dengan 112 bagi 180. Yaitu menghitung pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital P-topi sama dengan 112 dibagi 180 sama dengan 0,6222 atau 62%. Nah, selanjutnya itu memeriksa syarat sampel besar. Untuk uji proporsi ini, sampel dianggap besar jika N dikali P0 lebih dari sama dengan 10. Dalam hal ini 180 dikali 0,55 sama dengan 99, lebih besar sama dengan 10. N dikali 1 dikurang P0 lebih besar dari sama dengan 10. Dalam hal ini 180 dikali 0,45 sama dengan 81, lebih besar sama dengan 10. Selanjutnya yaitu menghitung standar error. Standar error ini untuk proporsi populasi P0 sama dengan 0,55 dengan ukuran sampel N sama dengan 180. Selanjutnya kita menghitung standar error. Angka-angka yang sudah kita dapatkan bisa kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Selanjutnya menghitung statistik uji Z. Digunakan untuk menguji perbedaan antara proporsi sampel dengan proporsi populasi, yang mana Z sama dengan P-topi dikurang P0 atau SE Z sama dengan 0,622 0,55
per 0,03708, Z sama dengan 0,0722 per 0,03708, Z sama dengan 1,9472. Nah, adapun keputusan statistiknya yaitu jika dalam kasus ini itu Z sama dengan 1,9472 yang berarti kurang dari nilai kritis Z 1,96, maka kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Selanjutnya itu kita perhitungan p-value, bisa dilihat di sini. Untuk hasilnya itu jadi 2 dikali 0,0258 sama dengan 0,0516. Karena p-value-nya 0,0516 lebih besar dari alfa 0,05, maka kita gagal menolak H0 yang konsisten berdasarkan nilai kritis. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan analisis yang dilakukan pada tingkat signifikansi 5%, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital berbeda secara signifikan dari proporsi nasional. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu uji hipotesis perbedaan antara rata-rata waktu layanan teller. Adapun data yang diberikan kelompok 1 sebelum penerapan sistem, yang pertama ada jumlah sampel N1 sama dengan 12, rata-rata waktu X bar 1 sama dengan 8,1 menit, simpangan baku S1 sama dengan 1,3 menit. Selanjutnya kelompok 2 setelah penerapan sistem, yang pertama ada jumlah sampel atau N2 sama dengan 10, rata-rata waktu X bar 2 sama dengan 7,4 menit, simpangan baku S2 sama dengan 1,2 menit. Adapun tingkat signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,01 atau 1%. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis. H0 hipotesis 0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak ada. Itu kita menentukan hipotesis yang mana H0 hipotesis 0 yaitu mu1 sama dengan mu2, yang mana tidak ada perbedaan rata-rata waktu layanan. H1 atau hipotesis alternatif, yang pertama ada mu1 tidak sama dengan mu2, terdapat perbedaan rata-rata waktu layanan, di mana mu1 sama dengan rata-rata waktu layanan sebelum penerapan sistem, mu2 sama dengan rata-rata waktu layanan setelah penerapan sistem. Ini yaitu menentukan uji statistik. Karena varians populasi tidak diketahui dan dianggap berbeda, maka di sini kita menggunakan statistik uji T dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Nah, di sini bisa kita hitung, kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan, dan hasilnya adalah 1,3117. Nah, di sini menentukan derajat kebebasan mungkin agak sedikit panjang. Di sini kita mendapatkan hasil 19,78 sama dengan 19, atau kita bulatkan menjadi 19. Nah, selanjutnya menentukan nilai kritis. Karena ini adalah uji dua arah dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan standar deviasi sama dengan 0,01 dan DF19 nilai kritis. Jadi T-nya 0,005,19. Jadi nilai kritisnya itu ada T 0,005,19 sama dengan 2,861. Membandingkan statistik uji dengan nilai kritis, nilai absolut sama statistik uji T sama dengan 1,3117. Nilai kritis 2,861 karena T sama dengan 1,3117 kurang dari 2,861, maka tidak dapat menolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 1%, kita tidak dapat memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah penerapan sistem antrian digital.